Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Asmadi, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berada di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah ya. Waktunya adalah saat ini setelah sholat maghrib di Masjid Nabawi Madinah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan menuju ke lokasi kajian Islam berbahasa Indonesia yang berada di dalam Masjid Nabawi Madinah ya. Baiklah, kita menuju ke lokasi kajian Islam di Masjid Nabawi melalui pintu 19 ya. Ini adalah pintu 19 yang bernama Badar Gate ya, atau pintu Badar, untuk mengenang perjuangan perang Badar di masa Rasulullah SAW ya. Kita masuk melalui pintu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum Habibullah, Assalamualaikum ya ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, setelah kita masuk melalui pintu 19 tadi ya, kita lurus ke depan. Nah, tidak jauh dari pintu 19 tadi ya, hanya 5 tiang saja atau 6 tiang Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah, maka kita akan menemukan lokasi ini, yaitu lokasi tempat kajian Islam berbahasa Indonesia di dalam Masjid Nabawi ya. Kita lihat penyampai kajian Islam berbahasa Indonesia, yaitu Ustadz Ariful Bahri yang berasal dari Riau, Republik Indonesia, sedang menyampaikan kajian Islam ya. Sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu taala, bahwa pertama kali Nabi meminta bahwa penduduk surga itu sepertiga adalah dari umat Nabi. Kemudian Nabi meminta tambah. Kalau sepertiga yang organisasi itu terlalu sedikit bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditambah daripada akhirnya, maka keluarlah keputusan dari Rabbul Izzat wal Jalalah bahwa di dalam surga itu terdapat 120 barisan. 80 warisan dari 120. Ya, inilah cukup banyak ya jamaah Indonesia yang sedang berumroh dan berziarah di Masjid Nabawi. Beliau mengikuti kajian Islam ini ya. Dan kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kita termasuk di antara salah satunya. Begitulah kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita bersama. Nabi menangis, Nabi senantiasa memikirkan kita. Nabi SAW berdoa kepada Allah. Bahkan bukan ayat ini saja di Quran Islam. Nabi SAW juga pernah membaca ayat yang lain, yaitu bagaimana kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Kalimat ini, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk, merupakan kalimat yang diucapkan oleh Nabi Isa dan selalu dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam ayat yang lain, terutama di dalam surat Ibrahim, Allah juga menyebutkan apa yang dibacakan dan yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Permintaan Nabi Ibrahim ini juga diminta oleh Nabi SAW. Apa permintaan Nabi Ibrahim yang selalu dibaca oleh Nabi? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ahu minni fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang permintaan Nabi Ibrahim, ya Allah, sesungguhnya yang menyebabkan umatku celaka, mereka berpaling daripada berhala-berhala.
Itu juga yang diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar umat Nabi tidak sama dengan umat Nabi Ibrahim Alaihissalam. Artinya ikhwatul Islam, itu merupakan di antara bentuk kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sangat mencintai kita sebagai umatnya. Berbagai macam cara dilakukan oleh baginda Nabi yang mulia agar dakwah risalah dan agama sampai kepada kita dan agar kita tujuan akhirnya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengannya merupakan kewajiban kita bersama untuk mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus mengetahui ikhwatul Islam, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang mudah diucapkan, sulit bagi kita untuk melakukannya. Itu adalah bentuk daripada cinta kepada Nabi. Karena di dalam masalah cinta ini ikhwatul Islam ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah kita semuanya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya semuanya pasti. Tidak ada di antara kaum muslimin kecuali mereka wajib hukumnya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendahulukan keinginan Nabi dibandingkan dengan keinginan dirinya, bahkan mencintai Nabi melebihi dari segala-galanya. Tapi pertanyaan yang berikutnya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai kita? Secara umum Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada umatnya, mencintai umatnya. Tapi untuk satu persatu, apakah Nabi cinta kepada kita? Kita tidak tahu jawabannya. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan, "Laisa sya'nu an tuhib, walakin sya'nu an tuhab." Di dalam tafsirnya menyebutkan qala al-ulama wa qala al-hukama, para ahli hikmah dan ahli ilmu mereka menyebutkan bahwa permasalahannya bukan bagaimana cara kalian mencintai Nabi, tapi bagaimana supaya Nabi mencintai kalian. Bagaimana supaya Nabi mencintai kita? Di saat itulah kita harus ingat akan empat perkara. Yang pertama disebutkan oleh para ulama, bagi mereka yang mencintai Nabi dan semua kita mencintai Nabi, maka ingatlah akan empat perkara ini. Ta'atuhu fima amar, wa tasdiquhu fima akhbar, wa jitinabu ma naha anhu wa zajar, wa an la yu'bada Allah illa bima syara'. Itu adalah jawaban bagaimana supaya kita mendapatkan cinta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai kita sebagai umatnya? Yang pertama, ta'atuhu fima amar. Bagaimana kita berusaha membenarkan atau bagaimana kita berusaha melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sebuah sifat yang sangat luar biasa, berbeza dari umat-umat sebelumnya. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang senantiasa mengatakan sami'na wa ata'na. Itu adalah sifat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang Allah perintahkan atau apapun yang Nabi perintahkan kepada kita melakukannya, lakukan tanpa banyak pertanyaan di sana. Karena di ikhwatul Islam ada ayat yang selalu kita sampaikan agar kita tahu siapa Nabi dan siapa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini merupakan ayat yang selalu dibaca oleh imam ketika mereka melaksanakan salat, terutama di kala salat jahriyah. Yaitu 3 ayat terakhir di dalam surah Al-Baqarah. Itu merupakan jawabannya. Siapa kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini jawabannya. Umat yang apabila ada perintah dan aturan Allah Azza wa Jalla atau ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa banyak bertanya, tapi mereka yang mereka dahulukan adalah bagaimana mereka berusaha melaksanakannya. Karena itu adalah bagi kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'atuhu fima amar. Bagaimana kita taat kepada Nabi, apapun yang Nabi perintahkan kepada kita, sempurna atau tidak sempurna kita melaksanakannya, itu urusan kedua. Tapi bagaimana kita berupaya untuk mentaati apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hafal ayat terakhir ini? 3 ayat terakhir. 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Baik. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Semua dihafal artinya apa? Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Sesungguhnya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Baik, tadi tanya. Wa in tubdu ma fi Sahabat dan saudara-saudariku, inilah tempat kajian Islam berbahasa Indonesia di dalam Masjid Nabawi yang setiap hari diadakan setelah sholat maghrib berjamaah di Masjid Nabawi atau ba'da maghrib ya waktunya ya.
Saya doakan semoga sahabat dan saudara-saudariku Allah berikan kemudahan untuk pergi umroh ke Baitullah Ka'bah dan berziarah ke Masjid Nabawi ini, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Sahabatku semua, jangan lupa like dan share video ini agar tidak tertinggal laporan seputar Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Saya ucapkan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.